Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasnia dengan NIM 2303111000101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran bakteri Bacillus subtilis sebagai agen antibiosis pengendali penyakit hawar pelepah oleh patogen Rhizoctonia solani pada tanaman padi. Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Tahukah teman-teman bahwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, konsumsi beras di Indonesia mencapai 28.692.107 ton di tahun 2019. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi manusia. Berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap beras, ternyata total produksi padi di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,76% dari tahun sebelumnya. Total produksi padi di tahun 2019 hanya sekitar 54,60 juta ton, lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 59,20 juta ton. Sehingga di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan produksi padi. Hal ini dipengaruhi dengan adanya serangan organisme pengganggu tanaman seperti bakteri, jamur, dan virus. Salah satu penyakit yang menyerang tanaman padi yaitu hawar pelepah yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani. Rhizoctonia solani merupakan jamur patogen tanah yang menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Penyakit ini dikenal sebagai hawar pelepah atau busuk pelepah. Jamur ini mampu bertahan hidup di dalam tanah maupun pada sisa tanaman, dan penyebarannya cepat melalui anakan padi yang terinfeksi serta media tanah. Serangan patogen ini ditandai dengan adanya gejala bercak putih pada bagian yang terserang dengan bentuk bulat. Bercak tersebut kemudian menyebar dan mengganggu proses fisiologis yang ada pada tanaman, kemudian meluas dan mengakibatkan kematian jaringan tanaman. Menurut Widiantini et al. Tahun 2025, penyakit hawar pelepah ini menyebar melalui kontak langsung antar anakan yang terinfeksi di lahan pertanian, sehingga mempercepat penurunan produktivitas padi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pengendalian yang terjangkau dan ramah lingkungan. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan bakteri Bacillus subtilis sebagai pengendali penyakit jamur patogen Rhizoctonia solani. Apa itu bakteri Bacillus subtilis? Bacillus subtilis merupakan bakteri antagonis yang berperan sebagai agen biokontrol melalui mekanisme antibiosis untuk mengendalikan patogen tanaman. Bakteri ini dapat menghasilkan berbagai metabolit sekunder seperti antibiotik, enzim, dan senyawa volatil yang efektif menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri patogen. Selain enzim, Bacillus subtilis juga memproduksi lipopeptida seperti sulfastin, iturin, dan vengisin yang memiliki efek destruktif pada membran sel patogen jamur, sehingga efektif dalam mengendalikan berbagai penyakit tanaman. Bacillus subtilis mampu menginduksi sistem pertahanan tanaman sehingga tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan patogen. Adapun mekanisme kerja bakteri Bacillus subtilis dalam mengendalikan patogen Rhizoctonia solani ini pada tanaman padi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dan pergerakan. Bacillus subtilis memiliki kemampuan untuk mendeteksi kehadiran tanaman padi yang diserang patogen Rhizoctonia solani. Bakteri ini menggunakan sistem kemotaksis untuk mengenali senyawa kimia khusus yang dilepaskan oleh akar padi yang terinfeksi, seperti asam malat dan triptofan. Tahap yang kedua yaitu kolonisasi dan pelekatan. Setelah mencapai akar tanaman padi, bakteri ini melakukan kolonisasi dengan cara melekat pada permukaan akar dan membentuk biofilm tipis. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam dan dipicu oleh kehadiran molekul tanaman seperti polisakarida dinding sel dan asam malat. Biofilm ini berfungsi sebagai rumah bagi bakteri dan memungkinkan kolonisasi jangka panjang di rhizosfer padi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu produksi senyawa antimikroba. Nah, tahap ini merupakan inti dari mekanisme antibiosis Bacillus subtilis memproduksi berbagai senyawa antimikroba yang secara langsung menyerang Rhizoctonia solani. Senyawa-senyawa ini antara lain yaitu lipopeptida yang dapat merusak membran sel jamur patogen. Kemudian ada enzim pendegradasi seperti kitinase dan glukanase yang menghancurkan dinding sel patogen. Senyawa antibiotik lainnya seperti rhizocticin yang menghambat pertumbuhan miselium jamur. Nah, senyawa-senyawa ini menyebabkan pembengkakan hifa, kerusakan struktur sel, dan akhirnya kematian patogen Rhizoctonia solani. Yang keempat yaitu ada kompetisi nutrisi dan ruang. Nah, Bacillus subtilis melakukan kompetisi aktif dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan tempat hidup di sekitar akar padi. Bakteri ini menghasilkan siderophora yang mengikat zat besi dengan kuat, sehingga membatasi ketersediaan nutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh
patogen ini untuk tumbuh dan berkembang. Kompetisi ini memperlemah patogen dan mengurangi kemampuannya menginfeksi tanaman padi. Tahap yang terakhir, yaitu tahap yang kelima, adalah aktivasi sistem pertahanan tanaman. Nah, pada tahap ini yaitu induksi ketahanan sistemik pada tanaman padi. Bakteri Bacillus subtilis menghasilkan molekul elisitor yang merangsang sistem pertahanan alami pada tanaman padi. Pada proses aktivasi ini yaitu produksi enzim pertahanan seperti POD, PPO, dan SOD. Nah, sintesis senyawa pertahanan seperti senyawa fenolik dan fitoaleksin yang bersifat toksis bagi patogen, sehingga penguatan dinding sel melalui akumulasi kalosa yang berfungsi sebagai penghalang fisik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.